Pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol-Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan obrolan-obrolan dan juga diskusi hangat bersama dengan narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif spesial buat Anda semuanya, pemirsa Kompas TV. Dan senang banget ada Tori Andromedia di sini yang siap banget buat ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu narasumber yang cukup viral. Viralnya ini sebenarnya bukan sosoknya, tapi kegiatannya yang kemarin dilakukan ya, yaitu petugas KPPS. Di sini sudah ada cewek cantik, masih muda, masih sedang dalam masa pendidikan juga, perkuliahan, dan kemarin sudah membantu terselenggaranya pemilu 2024. Langsung saja ini dia petugas KPPS yang viral itu ya, Mbak Herlin ya. Selamat datang di Kompas TV. Selamat datang Mas, halo, selamat siang. Ya. Apa kabar? Baik. Baik ya, oke. Jadi mungkin beberapa waktu kemarin, ya mungkin saya yakin Mbak Herlin juga salah satu orang yang cukup aktif bermedia sosial. Dan di situ banyak sekali meme-meme ya, lelucon-lelucon tentang petugas KPPS yang katanya, wah, kalau udah jadi petugas KPPS itu menjadi abdi negara ya kan, keliling-keliling desa ya kan, pakai baju putih, bangga sekali. Terus kemarin yang kerjanya apa nih motor semua, terus yang petugas KPPS Lamborghini, itu bener kayak gitu. Tapi sebelum ke situ mungkin dari awal dulu deh ya. Mbak Herlin kenapa tertarik menjadi petugas KPPS? Itu tawarankah atau niat dari diri sendiri atau seperti apa? Oke, yang pertama itu tawaran ya Mas. Oke. Ya, tawaran dari tetangga sebenarnya. Yang pertama. Tonggo dewe ya. Iya, tonggo dewe. Menawarkan apa mau gitu menjadi petugas KPPS. Oke. Nah, berhubung waktu mau dilantiknya itu kan saya masih libur. Oke. Saya masih libur terus ya udah deh boleh, karena juga kemungkinan kayaknya kurang orang ya Mas di tempat saya. Jadi mbaknya itu cari, terus akhirnya saya mau, terus ya udah itu ngikut gitu. KPPS-nya di mana? Di Taman Bakti. Kota Madiun ya? Iya, di Kota Madiun. Dan sekarang Mbak Herlin masih mengenyam pendidikan di salah satu kampus juga, semester berapa? Semester 6 di Universitas PGRI Madiun. Universitas PGRI Madiun alias Unipma ya? Iya. 22 tahun usianya, masih muda sekali, sudah menjadi abdi negara. Betul. Nah, apa yang akhirnya menjadi hal yang cukup menarik di KPPS ini sampai pada akhirnya mau atau sebenarnya apa ya istilahnya, iming-imingnya gajinya oke, yang katanya kemarin gajinya gede dan lain-lain, atau mungkin ya udahlah karena nggak ada yang bantu, tak bantu-bantu juga gitu. Yang pertama pasti gajinya gede ya Mas. Oh iya toh, berarti betul ya? Iya betul. Yang pertama gede itu ya? Gede. Kalau untuk mahasiswa ya Mas, ya, itu kan nganggur. Betul, gitu. betul. Terus libur juga kan, tiba-tiba dapat itu. Kayaknya aku pikir gampang ya pertama nih Mas. Aku pikir pertamanya gampang, ternyata waktu jalani ya gampang-gampang susah juga. Iya, karena menjadi petugas KPPS itu tidak hanya bekerja di hari H pemilu saja, betul. Tapi pra pemilu dan pasca pemilu, betul? Iya, betul sekali. Itu mulainya sejak H-min berapa pemilu? Sejak H-min mungkin ada 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya. Okay. Itu sudah ada BIMTEK kayak gitu, ada kumpulan dari kelurahan sendiri, terus dari KPU Bawaslu sendiri gitu. Jadi beberapa kali ada BIMTEK gitu sebelum hari H-nya tanggal 14-nya itu. Kasih pembekalan lah mungkin ya. Iya betul. Oke. Nah, itu kan kemarin juga kita sempat tahu ada beberapa kisah-kisah yang cukup menyedihkan juga dari teman-teman kita, mungkin dari KPPS yang sampai pada akhirnya sakit atau bahkan meninggal dunia. Ada beberapa orang bahkan yang meninggal dunia. Ada kemungkinan mereka kecapean. Betul sekali. Betulkah bahwa petugas KPPS itu sebegitu melelahkannya? Kalau menurut aku ya Mas ya, lelah sih, capek. Okay. Soalnya kan kita dari petugas KPPS sendiri itu kan tidak hanya dari mahasiswa aja, tapi kan dari ada beberapa kriteria umur sampai kalau nggak salah 55 tahun. Dan itu kan ada
orang-orang yang kerja juga. Jadi kan harus membagi waktunya. Mungkin kalau pengalaman sendiri dari teman, karena teman itu juga kerja dan harus ikut menjadi anggota KPPS. Jadi sepulang kerja harus ikut kumpulan dan itu segala macamnya. Jadi kan cukup melelahkan gitu loh Mas. Jadi ya mungkin saja kalau dibilang melelahkan, ya melelahkan. Dari jam berapa sampai jam berapa emang? Kalau kumpulannya itu dari jam 3 sampai 3 sore? Iya 3 sore sampai mau maghrib, selesai maghrib gitu. Nanti kalau enggak habis isya sampai mungkin jam 10, jam 9, jam 10 gitu baru selesai. Itu tiap hari? Atau yang mungkin 2 hari sekali atau yang? Seminggu bisa 2 sampai 3 kali mungkin. Oh tidak setiap hari ya? Iya tidak setiap hari tapi seminggu 2 sampai 3 kali. Oke. Jadi buat beberapa orang yang mungkin aktivitasnya cukup padat, itu mungkin bisa dikatakan melelahkan. Karena pada akhirnya mungkin kerja dulu di pagi hari, sorenya harus kumpul-kumpul. Mungkin sampai jam berapa? Jam habis maghrib gitu? Habis maghrib. Kalau sore untuk waktu sorenya habis maghrib. Cuma kalau diambil waktu malam habis isya gitu bisa sampai jam 9, jam 10. Dan kebetulan Mbak Herlin waktu libur ya? Iya, waktu libur. Jadi mungkin masih nggak terlalu capek lah ya. Iya. Dan gajinya gede katanya. Gajinya gede. Nanti kita akan kulik gajinya ya. Nanti dulu. Tenang. Oke, terus pada akhirnya setelah menjadi petugas KPPS apa yang dirasakan? Dalam arti cukup menyenangkan atau banyak susahnya juga? Karena kan pra pemilu, hari H pemilu, pasca pemilu, apa saja yang diurusi di situ? Untuk sebelum hari H itu kan seperti BIMTEK itu ya Mas ya. Jadi kan kita tetap dikasih sosialisasi bagaimana nanti waktu pemilu. Kita kan ini kan kalau nggak salah pemilu pertama menggunakan sistem IT yang berbasis online. Sirekap ya? Ya itu kalau nggak salah itu ya Mas. Karena aku sebelumnya kan belum ikut ya. Nah kayaknya ini baru pertama sistem online. Jadi di situ tuh rinci banget Mas. Lebih rinci daripada tidak menggunakan sistem online. Oke, kita tahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Kita akan jeda sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetapi obrol-obrol. Terus jadi ajang sosialisasi buat masyarakat juga. Dan jadi ajang gengsi juga di tengah tetangga-tetangga. Oh iya, iya itu. Tersorot ya Mas. Oke. Oke pemirsa Jawas TV, kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih bersama dengan petugas KPPS yang kaya raya ini. Ya katanya gajinya gede ya kan. Oke, kembali lagi ke proses tadi Mbak Herlin. Apa saja yang diurusi? Balik lagi seperti yang tadi sebelum hari H itu kan yang diurusi data. Data penduduk DPT itu. Daftar pemilih tetap ya. Terus habis itu lanjut mendekati hari H mengurusi TPS-nya. Jadi tempatnya disiapkan, terus apapun yang kurang gitu dipersiapkan. Jadi banyak sih Mas. Apalagi kan ini sistemnya online ya. Harus cari perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan kayak gitu. Kabel-kabel dan lain-lain. Kabel printer kayak gitu, sewa printer dan segala macam. Terus untuk hari H-nya ya seperti pemilihan pada umumnya. Mbak Herlin di sebelah mana nih? Saya di KPPS 3 Mas. Untuk yang di sesi apa? Sesi celup tintanya? Saya di bagian daftar itu kan ada surat suara. Nah itu yang nulisin kelurahan dari mana itu. Yang diserahkan lagi ke ketuanya. Kan ada teman saya juga tuh petugas KPPS, dia yang bagian ini mastiin tintanya dicelupin udah segitu doang. Gampang banget itu. Ya terus. Terus habis itu waktu hari H-nya itu lebih capek sih Mas. Lebih capek hari H-nya ya. Puncaknya lah ya mungkin. Lebih capek puncaknya itu. Karena kan waktu hari H ini kita kan pemilihannya dibuka dari jam 7 ya. Setelah upacara, setelah pembacaan sumpah untuk anggota, dilanjutkan pembukaan untuk pemilihan pencoblosan itu ditutup pukul 13, tepat waktu 13, jam 1 siang
Setelah itu diberi waktu istirahat oleh ketuanya selama 1 jam untuk isoma. Lanjut di jam 2 siang mulai menghitung suara. Dimulai dari wakil presiden dan presidennya. Oke. Pemilu selesai, pasca pemilu apa yang diurusi lagi? Penghitungan data-data kah? Ya, data-data. Ada beberapa yang mungkin nggak sama ya Mas. Maksudnya sama sih, tapi apa ya? Kan mungkin waktu harus nyari kan. Jadi kan kita dikasih lembar undangan itu. Nah itu potongannya yang bawah itu nggak sesuai sama yang undangan yang di bawah itu. Jadi kita harus cari lagi. Gitu. Terus harus rekap ini ya apa? Pengeluaran ya, anggarannya. Oh, anggaran yang disediakan buat TPS itu kan ada. Jadi kita selesai pemilu, ini masih ada lagi rapat untuk anggota untuk perincian pengeluaran waktu hari H sampai sebelum hari H sampai hari H-nya. Oke. Kalau ngomongin suka duka, Mbak Herlin, sukanya apa dan dukanya apa? Sukanya jelas gajinya banyak tadi katanya. Kalau dukanya? Kalau dukanya, sukanya itu doang berarti duit ya? Enggak. Dapat teman baru mungkin. Dapat teman baru. Ya. Nambah wawasan yang pasti. Betul, pengalaman juga. Pengalaman. Terus jadi ajang sosialisasi buat masyarakat juga. Dan jadi ajang gengsi juga di tengah tetangga-tetangga. Oh iya. Iya itu. Tersorot ya Mas. Oke. Dukanya sekarang. Karena kan menjadi petugas KPPS juga butuh ketelitian yang tinggi juga. Konsentrasi, fokus dari data-data itu juga jangan sampai salah lah. Jangan sampai ada kertas yang hilang, ketlesot, sobek, bla bla bla. Apa aja yang menjadi kendala mungkin? Untuk kendalanya yang paling terlihat karena ini tahun pertama menggunakan sistem online. Jadi yang paling terlihat itu saat Sirekap bekerja. Jadi begitu penghitungan suara selesai itu kan harus dimasukkan ke daftar online-nya ya Mas. Itu kan harus dikirim secara online. Nah itu kendalanya yang satu servernya dari sana, dari KPU-nya. Itu sering error. Kemarin sempat diprotes juga kan? Oh iya. Itu terus habis itu printer. Karena kan kita kan ngeprint salinan, salinan, segala macam itu kan banyak. Sampai beratus-ratus bahkan beribu-ribu lembar. Nah itu kendalanya adalah satu itu pastinya servernya dari KPU, printernya gitu. Terus dukanya yang lain digodain bapak-bapak mungkin? Oh enggak kalau itu. Enggak ya. Oh iya. Karena ada juga teman saya yang jadi petugas KPPS dia digodain ya. Karena kayak saya nggak tahu ya. Mungkin ada beberapa petugas KPPS yang mungkin secara visual dia cukup enak dilihat dan menyenangkan dan dijadikan petugas KPPS untuk ya bikin pandangan mata agak adem lah ya gitu. Mungkin ya. Mungkin aja sih. Ya. Tapi untungnya itu enggak aman. Oke. Kalau dari kendala yang tadi disebutkan yang dialami sendiri apa? Mungkin ada yang cukup fatal dan krusial. Untuk sendiri apa? Iya. Seluruh anggota. Kalau sendiri untuk diri sendiri nggak ada sih Mas. Nggak ada, aman ya? Aman. Karena kan aku juga nggak megang rekap, nggak megang bagian IT ya. Jadi cuma aku kebagian nulis dari kelurahan mana, dari stempel ngecap stempel anggota ketua, sama nulis yang ini 1, 2 itu loh. Oh iya. Hasil surat suaranya. Jadi kalau untuk aku sendiri sih nggak ada kendala sih Mas, alhamdulillahnya. Cuma ya itu sih ngeburu waktu ya. Iya. Kalau gitu. KPPS itu di bawahnya KPU ya, maksudnya yang menseleksi emang KPU ya. Iya. KPU. Nah, saya juga tertarik terkait TPS-nya juga. Ada beberapa teman-teman KPPS ini juga cukup kreatif untuk mempersiapkan tempat pemungutan suara sekreatif mungkin supaya keterlibatan dan tingkat partisipasi pemilih itu juga meningkat. Kayak mungkin ya dandan apa gitu, wayang bla bla bla. Itu dilakukan juga nggak? Mungkin secara dekorasi mungkin? Kalau dekorasi di TPS kami, di TPS 10 itu apa ya Mas ya? Biasa sih. Soalnya kan kita kan tempatnya kan di sekolahan. Oke. Ya di SMA itu. Nah, terus untuk pakaian anggotanya itu diseragamkan batik semua. Oke. Begitu. Jadi
untuk dandan aneh-anehnya enggak sih Mas ya. Karena kemarin di TPS-nya Pak Wali kalau nggak salah itu juga menyiapkan makanan untuk biar orang-orang mau datang kayak gitu-gitu. Kalau untuk masalah konsumsi itu yang menjadi tanggung jawab cuma anggota sama linmasnya aja. Kalau untuk pemilihnya itu kami tidak menyediakan itu. Oke. Berarti kalau dibilang jangka waktunya hampir 1 bulan atau nggak sampai 1 bulan? Nggak ada 1 bulan sih Mas. Nggak ada 1 bulan. Tidak ada 1 bulan. Tidak ada 1 bulan dan gajinya gede ya. Saya menyesal tidak menjadi petugas KPPS. Nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol. Pertanyaan saya pertama. Sudah gajian? Sudah dong. Sudah ya? Sudah. Berapa gaji petugas KPPS? Untuk anggota Oke pemirsa, back again on Obrol-Obrol dan masih bersama dengan Mbak Herlin yang sudah mulai kaya. Pertanyaan saya pertama, sudah gajian? Sudah dong. Sudah ya? Sudah. Berapa gaji petugas KPPS? Untuk anggota di 1.100.000. Oke. Untuk ketuanya 1.200.000. Hanya beda selisih 100. Itu nggak sampai 1 bulan ya? Tidak sampai 1 bulan. Tidak sampai 1 bulan. Untuk anak kuliahan itu oke banget. Oke banget. Kan? Apalagi ada kontribusi juga merayakan bersama-sama dan membantu pesta demokrasi 5 tahunan seperti itu kan, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang oke gitu loh. Aku menjadi petugas KPPS, aku menjadi abdi negara. Ya. Nah, terus ini pemilihan umum kan sudah selesai, tapi nantinya juga akan ada pilkada juga. Apalagi Madiun juga nantinya akan ada pemilihan wali kota baru juga. Masih tertarik gak menjadi petugas KPPS? Kalau ditawarin lagi gimana? Masih. Kenapa? Apa ya? Karena kan katanya ya ini untuk petugas yang kemarin bertugas di pemilu tahun ini itu tetap jadi petugas pilkada nantinya. Oh gitu? Kalau tidak ada perubahan ya Mas, itu jadi petugas yang kemarin jadi KPPS nantinya juga akan menjadi petugas lagi di pilkada selanjutnya gitu. Oke. Oh ya, aku juga penasaran melihat viralnya petugas KPPS di media sosial. Tanggapan Mbak Erin seperti apa dengan meme-meme itu kayak gitu? Masih merasa diceng-cengin atau justru bangga gitu? Apa ya, tertarik sih kayak orang-orang tuh kok bisa gitu ya bikin meme seperti itu ya, nggak merasa diceng-cengin sih, lebih ke bangga jadi bagian dari pemilu kemarin. Betul. Gitu, jadi ya senang-senang aja sih lihat meme-meme di TikTok dimanapun yang seliweran itu. Cukup menghibur sih Mas ya. Cukup menghibur. Berarti ini, wah kayak aku ini. Relate ya. Berarti Anda sempat keliling-keliling komplek Maju Putih enggak ya? Maju Putih ya? Enggak. Oke. Cukup menyenangkan dan sudah dibuka semua sama Mbak Erlin bahwa untuk kerjaan tambahan oke lah ya. Untuk kerjaan tambahan oke, dengan salary yang lumayan juga untuk anak kuliahan, mengisi waktu luang dan pengalaman baru itu yang paling penting ya. Nah, terus ini ada cerita menarik apa waktu pemilu mungkin? Dari pemilihnya atau mungkin dari proses pemilihannya yang mungkin berkesan lah. Untuk kemarin itu yang berkesan menurut anggota ya Mas, ini yang terjadi di TPS kami itu ibu-ibu yang ngeyel sih untuk memasukkan surat suaranya tuh Mas. Jadi kan ada. Oke, jadi kan tuh? ada 5 surat suara ya, kan udah ada beda-beda itu warnanya. Itu ada ibu-ibu yang ngeyel. Jadi misalkan merah harusnya dimasukin kotak merah, itu ibunya ngeyel dimasukin ke kotak abu-abu. Dan itu dibantu pun tetap ngeyel gitu. Jadi nggak mau. Jadi mungkin ada satu orang yang salah memasukkan semua kotak surat suaranya ke kotak yang seharusnya dimasukkan gitu. Ada kesalahan berarti waktu itu? Tidak ada kesalahan sih, cuma salahnya itu memasukkan ini warna di kotak. Iya, sempat salah. Iya, sempat salah.
Dan itu aman, maksudnya cukup fatalkah? Oh enggak. Karena kita lihat proses pemilihan umum kemarin juga banyak sekali yang mengkritisi ya, ada ya tuduhan-tuduhan kecurangan lah, bla bla bla. Menurut Mbak Herlin sendiri seperti apa? Tuduhan-tuduhan bahwa pemilu kita banyak yang curang, banyak yang melakukan kesalahan seperti itu. Kalau menurut saya sih untuk kecurangan-kecurangan itu mungkin ada ya Mas, tapi tidak semuanya kayak gitu. Betul. Jadi kan tidak bisa dipukul rata. Semua melakukan kecurangan kan tidak. Kami kan di sini juga melakukan kerja itu kan dengan teliti, dengan sebaik-baik mungkin. Kalaupun ada mungkin kecurangan itu kan mungkin dari pihak-pihak tertentu, mungkin atau di luar anggota KPPS dan sebagainya kan juga kita nggak tahu ya. Cuma kalau menurut saya dan dari pengalaman kemarin untuk kecurangan itu tipis banget sih Mas, karena kan kita juga disaksikan oleh saksi, betul. Ada Bawaslu juga. Iya, ada Bawaslu juga. Jadi untuk melakukan kecurangan itu sendiri kayak kecil banget, potensinya kecil gitu. Itu artinya berarti tuduhan-tuduhan orang-orang itu juga mungkin iya, tapi tidak semuanya. Tidak semua TPS itu juga salah dan curang, enggak ya. Itu mungkin ya orang-orang yang kurang puas dengan hasil pemilu mungkin ya. Oke, terus tadi balik lagi ke kesan-kesan yang ada ibu-ibu tadi. Mungkin ada lagi yang mungkin bikin berkesan banget gitu. Dari teman-teman petugasnya mungkin ada cinlok. Enggak, kalau cinlok. Kalau cinlok enggak ya Mas ya. Ya itu sih dari ibu-ibunya tadi. Terus mungkin dari orang-orang yang nggak sabar pengen cepat masuk, pengen nyoblos, harusnya kan ditunggu dulu. Ada juga gitu. Iya. Jadi kemarin itu sangat untuk kesan pertama jadi anggota terus menyaksikan langsung kegiatannya, menyaksikan mungkin ada beberapa orang yang susah untuk diatur. Susah untuk diatur itu ya itu sih yang jadi kesan untuk anggota KPPS kemarin. Okay. Sebagai mahasiswa dan jadi petugas KPPS sudah digaji, duitnya sudah habiskah atau untuk beli Lamborghini atau tabung atau seperti apa? Iya sih, sebenarnya kan kalau kemarin kan memenya katanya refleks ya mau DP mobil ya. Untuk DP mobil ya. Oh iya toh? Iya, ada juga Mas. Jadi katanya refleks gitu, habis gajian jadi anggota KPPS refleks mau DP mobil gitu. Ternyata nggak cukup. Nggak gitu. cukup ya? DP motor bisa? Oh DP motor orang bisa ya? Beli motor baru sekarang pakai KTP doang bisa, ya kan? Siapa tahu? Atau buat dugem mungkin? Enggak. Oke, terakhir Mbak Herlin, mungkin kasih sedikit harapan lah untuk proses pemilihan umum ini. Banyak yang bilang petugasnya curang lah. Sementara juga mungkin mereka nggak tahu nih proses yang ada di dalamnya. Sebenarnya petugas KPPS ini sudah berdarah-darah untuk meneliti satu-satu. Tapi ada beberapa pihak-pihak yang kurang terima dengan hasilnya, menuduh curang, menuduh nggak benar dan lain-lain. Apa yang bisa dikatakan untuk teman-teman ini? Yang mau saya sampaikan untuk seluruh anggota, seluruh rakyat Indonesia yang sudah berpartisipasi kemarin dari pemilih ataupun anggota, kami sebagai anggota, sebagai petugas sudah melakukan yang terbaik. Betul. Sudah berpartisipasi dengan teliti dan baik, bekerja dengan teliti dan baik. Mas, untuk harapannya sih semoga tidak ada suara di belakang yang bilang oh ini curang, ini karena kami juga berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik secara transparan kepada seluruh yang menyaksikan juga. Jadi harapannya semoga diterima hasilnya. Iya. Sama dikit aja. Mungkin pesan-pesan untuk teman-teman KPPS yang pada akhirnya meninggal, mungkin ada harapan-harapan ke depan untuk proses pemilihan dan lain-lain. Untuk anggota KPPS yang mungkin waktu bertugas meninggal dunia, saya pribadi turut berbelasungkawa atas meninggalnya anggota KPPS. Untuk harapan saya ke depannya semoga di ajang demokrasi selanjutnya tidak ada lagi korban-korban yang meninggal. Amin. Tidak ada lagi yang
kekurangan sesuatu apapun. Jadi saya berharap di pemilu yang akan datang semoga Lebih semuanya lancar lagi. ya sehat dan semuanya lancar. Amin, amin, amin. Mbak Erlin, terima kasih banyak sudah mampir ke Jawa Pos TV untuk bercerita banyak hal terkait prestisnya menjadi petugas KPPS ya. Sudah mau DP motor baru ya. Kita lihat mungkin beberapa hari ke depan ada motor baru, belum ada platnya, berarti itu hasil dari KPPS ya, luar biasa. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk apapun yang dilakukan, sehat-sehat selalu, dan saya tunggu motor barunya. Terima kasih banyak untuk pemirsa Jawa Pos TV yang sudah menonton obrol-obrol episode kali ini. Seru banget sama Mbak Erlin ya, menjadi petugas KPPS atau petugas-petugas yang lain yang mungkin patut untuk kita undang. Silahkan, mungkin bisa kasih kita ide-ide untuk mengundang siapa. Boleh langsung aja di sosial media kita juga boleh, bisa DM kita juga. Pastinya masih banyak sekali narasumber-narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif yang akan kita hadirkan di program obrol-obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Dan akhirnya saya Tor Andromeda pamit. Terima kasih banyak buat semuanya dan sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya.